Namaku Lestari. Aku menikah dengan seorang pria bernama Ardi. Kami sudah menikah 3 tahun. Awalnya, aku pikir rumah tanggaku berjalan normal, meski sering ada masalah kecil soal ekonomi. Karena ayah mertua sudah lama meninggal, kami memutuskan tinggal bersama ibu mertua, yang semua orang bilang masih terlihat muda, cantik, dan anggun untuk usianya. Aku tidak pernah mencurigai apapun. Aku menghormati ibu mertua, bahkan aku sering menceritakan masalahku kepadanya. Tapi lambat laun, aku mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Ardi, suamiku, semakin jarang tidur denganku. Ia selalu punya alasan, lelah, banyak kerjaan, atau pusing. Kadang aku bangun tengah malam dan mendapati kamarnya kosong. Saat kutanya, dia menjawab sekenanya. Aku masih berusaha percaya, mencoba menutup mata, karena aku tak ingin berpikir buruk. Namun, ada kejadian yang membuat hatiku bergetar. Suatu malam, aku mendengar tawa lirih dari ruang tamu. Saat ku buka pintu, aku melihat Ardi dan ibunya duduk sangat dekat. Terlalu dekat. Mereka langsung terdiam begitu aku datang. Wajah mereka berubah kaku, seperti anak kecil yang ketahuan melakukan kesalahan. Aku sempat menegur dengan bercanda. "Kenapa kaget begitu? Aku mengganggu ya?" Mereka hanya tertawa kaku. Hati kecilku berkata ada yang salah, tapi lagi-lagi aku memilih diam. Tidak mungkin, itu ibunya sendiri. Hari demi hari, keganjilan semakin terasa. Ardi selalu mengunci ponselnya. Jika ada pesan masuk, ia buru-buru menutup layar. Aku pernah mendengar suaranya berbicara lembut di telepon, tapi saat aku mendekat, ia langsung mematikan sambungan. Aku kira dia punya wanita lain di luar rumah. Dan betapa hancurnya hatiku ketika tahu siapa sebenarnya wanita itu. Hari itu aku pulang lebih awal dari kantor. Rumah tampak sepi, aku berpikir akan istirahat. Tapi langkahku terhenti saat melihat pintu kamar ibu mertua sedikit terbuka. Dari dalam terdengar bisikan, suara Ardi. Aku mendorong pintu perlahan. Dunia seolah berhenti berputar. Di dalam, aku melihat suamiku dan ibu mertuaku dalam keadaan yang tak seharusnya. Mereka panik saat melihatku berdiri di ambang pintu. Aku mematung, tubuhku gemetar hebat. Suaraku pecah, hampir tak terdengar. Ya Tuhan, kalian, selama ini? Ardi buru-buru mendekat, mencoba memegang tanganku. Ini nggak seperti yang kamu lihat, Ratna. Tolong dengar aku dulu. Aku menepis tangannya dengan keras. Air mataku deras mengalir. Tidak seperti yang aku lihat. Lalu apa yang barusan mataku saksikan, Ardi? Itu ibumu sendiri. Ibu mertua menunduk, wajahnya pucat. Lestari, dengar dulu. Ini salah. Ibu khilaf. Ibu hanya merasa kesepian. Aku menjerit, suaraku pecah memenuhi rumah. Khilaf? Apa kalian sadar apa yang kalian lakukan? Ini bukan sekadar perselingkuhan, ini dosa paling keji. Kalian merobek kehormatan keluarga kita sendiri. Sejak hari itu, rumahku bukan lagi rumah. Suamiku berubah menjadi orang asing. Ibu mertua selalu menghindar menatap mataku. Aku hidup dalam neraka yang diciptakan oleh orang-orang yang seharusnya melindungiku. Lebih menyakitkan lagi, ketika suatu malam Ardi mendekat dengan wajah dingin dan berkata, "Kalau kamu cerita ke orang lain, kita semua hancur. Kamu siap menanggung malu itu?" Aku terdiam, hatiku remuk. Jadi aku yang harus menanggung beban. Aku yang harus menutup aib mereka. Aku yang harus berpura-pura tidak tahu, sementara luka ini menggerogoti kewarasanku. Malam-malamku dipenuhi tangis. Aku meringkuk sendirian, bertanya pada Tuhan, kenapa aku diberi cobaan seberat ini? Aku tidak hanya dikhianati sebagai istri, tapi juga sebagai menantu. Aku jijik, aku marah, aku terluka. Kini aku berdiri di persimpangan. Jika aku membuka semua rahasia ini ke keluarga besar, nama baik mereka akan hancur. Tapi jika aku diam, aku akan mati pelan-pelan dalam penderitaan. Aku harus memilih, bertahan dengan luka yang membusuk, atau pergi dan meninggalkan semuanya. Yang jelas, setelah semua ini,
aku tidak lagi percaya bahwa keluarga adalah tempat pulang. Karena ternyata, pengkhianatan paling kejam bisa datang dari dalam rumah itu sendiri.